Assalamualaikum, perkenalkan saya Septi Rahmawati, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Jogja gelombang 8 angkatan 61. Dalam video kali ini, saya akan mereview pembelajaran agenda 2. Sebagai ASN, perlu adanya nilai-nilai dasar yang biasa disebut dengan aneka. Aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka penting bagi ASN karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki oleh ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas negara secara profesional. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ASN yang dimaksud yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Indikator terlaksananya nilai dasar akuntabilitas adalah 1. Kepemimpinan, 2. Integritas, 3. Tanggung jawab, 4. Keadilan, 5. Kepercayaan, 6. Keseimbangan, 7. Kejelasan target, 8. Konsistensi, 9. Transparan. ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan sehingga masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keaslian, dan 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menumbuhkan nasionalisme dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai aparatur sipil negara, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik yaitu 1. Dimensi kualitas, 2. Dimensi integritas, dan 3. Dimensi modalitas. Nilai-nilai dasar etika publik ASN yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai dasar yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu 1. Orientasi mutu, 2. Efektif, 3. Efisien, dan 4. Inovatif. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu pelayanan publik yaitu 1. Komitmen bagi kepuasan masyarakat. 2. Pemberian layanan yang cepat, tepat, dan senyum ramah. 3. Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik. 5. Inovatif dan ilmiah dalam pemecahan masalah dan dapat mengambil keputusan. 6. Upaya perbaikan secara berkelanjutan. Nilai dasar yang terakhir yaitu anti korupsi. Menurut Kamus Hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, korupsi berakibat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu 1. Berani. 2. Jujur. 3. Mandiri. 4. Peduli. 5. Adil. 6. Disiplin. 7. Kerja keras. 8. Tanggung jawab. 9. Sederhana. Salah satu pejabat publik dengan nilai-nilai aneka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil memutuskan terjun ke dunia politik tahun 2012 dengan harapan mampu mengubah kota Bandung menjadi lebih baik. Kang Emil mengawali keikutsertaannya pada dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Di kalangan masyarakat Bandung, beliau terkenal sebagai pemimpin yang membawa perubahan di kota Bandung. Selama menjabat sebagai wali kota Bandung, Kang Emil banyak membuat gebrakan terutama dalam hal sistem pelayanan publik dan tata kota Bandung. Banyaknya kemajuan yang dibuat selama beliau menjabat wali kota Bandung membuat Kang Emil banyak meraih penghargaan, bahkan beliau terpilih sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia. Kemudian, Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 dan resmi menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Gaya kepemimpinannya yang ramah dan humoris, serta kehidupan rumah tangganya yang dikenal harmonis, menjadi modal kuatnya memenangkan pilkada tersebut. Dalam jabatannya sebagai gubernur pun, tak sedikit penghargaan yang diraihnya. Seperti pada tahun 2020, Kang Emil meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif tahun 2020 kategori kesehatan dalam inovasi penanganan COVID-19 yang lantas penghargaan ini didedikasikan untuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Kepala Daerah, dan seluruh warga Jawa Barat yang turut berjuang mengatasi pandemi. Dalam penanganan COVID-19, Jawa Barat selalu menerapkan 5 prinsip dalam penanganan COVID-19 yaitu proaktif, transparan, ilmiah, kolaboratif, dan inovatif. Dalam hal inovatif, Jawa Barat menggerakkan semua industri sehingga Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mampu memproduksi semua alat melawan COVID-19, mulai dari alat PCR,
rapid test, sampai surgical mask. Semoga keberhasilan dari tokoh-tokoh pejabat publik yang senantiasa menerapkan nilai-nilai aneka dapat menginspirasi kita dimanapun berada untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Demikian review materi Agenda 2 Latsar CPNS 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.